Halo Lur, salam sehat seger waras. Selamat pagi. Iki menyapa dulur-dulur kabeh. Aku nyampekno terima kasih kanggo dulur-dulur kabeh sing wis memberi apresiasi. Aku yo maca komentar-komentare dulur-dulur kabeh. Sik saurungi aku minta maaf. Soalnya beberapa waktu ini aku ra iso balesi komen kabeh. Mungkin sampai beberapa hari yang lalu komennya kuwi tidak terbalas. Jadi aku ndeloki sampai sekian ratus komen. Waduh, wis aku mohon maaf tenan iki. Rasanya nek aku balesi komen satu demi satu kok mungkin akan terlalu panjang. Jadi aku nyampe nang video iki. Mohon maaf karo dulur-dulur sing wis komen, wis berkenan komen, aku ora iso bales. Mungkin tak lewati aja sih ya Lur, kok sing ke depan aja video-video yang ke depan tak usahakan tak bales. Sebenarnya komitmenku aku pengen bales semua komen itu dulur-dulur kabeh ngono ben ada rasa. Pak, kok wis tekan kene. Lagi tiga aku tuh. Nak yo. Loh. Ngobrol pagi lagi Lur. Halo Lur, salam sehat seger waras bersama Mamihan. Nak Su? Loh, sudah rampung mandi nih? Anakmu. Ayo, iki lho. Ya sudah, pagi mau. Iya. Pagi, Pi. Iya. Kasih salam, Nak. Halo. Ayo. Anakmu biar ngobrol pagi. Iya, wis. Wong urung aku sebenarnya. Ya wis yo. Ngobrol pagi. Iki sik jam sekolah iki, Nak? Jam sekolah. Enggak ning Papua iki? Hah? Ning Papua sekolah iki? Iya. Ya tetap online. Tetep online. Tetap online sekolahnya. Tetep online sampai orang mengikuti ki wayah sekolah apa urung nih. Isuk tenan iki. Sekolahane yang kaya ngene iki srawani tenan ya tatap muka ya. Nak. Ya dengan gini lah. Sekolah online ini juga bukan tanpa masalah, ya ada masalahnya. Masalahnya ya wong sing tatap muka aja biasanya yo dalam artian kasarnya yo keset keset bandel dan lain sebagainya openet online gitu. Belum lagi masalah kuota, masalah ketersediaan. Kalau online kan harus pakai gadget ya kan, nggak semua orang bisa punya gitu. Ya tapi lah gitulah, dengan segala kesulitannya ya harus dijalani begitu. Apa mau ini? Serabi jadul. Buka ya. Menambah semangat serabi jadul. Serabi apa? Serabi Serabi ketan. Serabi. Jadi serabi ada tau sing serabi saja ngono ya. Engko ya setangkep iki ya isine serabi Ya tok. serabi lah kemarin ini serabi. Iya, nek Terus iki ini serabi ketan. jadul. Oga, nek Iki kemarin serabi itu kan jadul. Serabi Solo. Serabi Notosuman. Serabi. Nah, Serabi Solo itu kan dihidangkannya dalam bentuk digulung daun pisang ngono kae. Iya. Nah, ini kan Serabi Jadul ini kan ora. Ini kan di masake itu ning gone apa ya kaya Tak kasih garpu ya. Gak sampai cukup. kaya lepek tapi dipakai kayu bakar ngono lho langsung. Tradisional. Cowek. Cowek tembikar ngono kuwi lho. Coba. Ning biak enek ora ngono kuwi. Yo nek ngomong yo gak enek le. Maksudnya yo ini kan tradisional Jawa ya, tradisional Jawa. Kalau dibilang nanti ada yang komen, oh mungkin di Biak ada gitu ya nggak tahu ya. Tapi yang jelas aku nggak pernah menemui gitu. Mungkin karena juga jarang keluar atau jarang main gitu. Jadi ini coba ini. Enak. Enak iki Enake mergane kan didulangi anake. Apa mau ngobrol apa hari ini? Yuk. Undang.
Ini loh. Ini hari-hari ini kan apa ya? Banyak ribut perkara vaksin kuwi. Enek vaksin ini orang pada takut vaksin. Iya. Takut kalau divaksin nanti ada efeknya karena divaksin kuwi nanti orang bisa panas, bisa demam sekian hari. Bahkan enek informasi divaksin malah orangnya meninggal. Terus tanggapanmu piye kayak gitu? Tanggapannya gini, enggak. Jadi kita harus paham dulu ya, vaksin itu gimana sih? Maksudnya konsepnya vaksin itu gimana? Vaksin itu kan kita memasukkan benda asing. Vaksin itu kan benda asing, bukan di luar dari tubuh gitu kan. Kita memasukkan benda asing itu yang mirip dengan virus corona yang sesungguhnya gitu. Nah, terus benda asing itu dimasukkan ke dalam tubuh, tentu saja tubuh akan bereaksi dengan benda asing itu gitu. Reaksinya bentuknya apa? Ya demam, ya badannya meriang, gak enak, sakit ototnya dan lain sebagainya. Sama seperti kalau kita kena penyakit itu kan juga benda asing masuk ke dalam tubuh, juga tubuh kita bereaksi juga gitu, sama gitu. Nah, jadi justru kalau ada orang cerita, oh aku baru divaksin nih loro, oh aku baru divaksin kok demam gitu ya. Pikirannya harusnya adalah, oh ya berarti vaksinnya bekerja, berarti ada reaksinya. Soal tadi ya, misal tadi disuntik gitu, terus kok malah tidak merasa apa-apa gitu ya, kok baik-baik saja, ya merasa piye-piye, demam ya enggak, sakit ya enggak gitu. Jangan-jangan malah kalau seperti itu tubuhnya kita tidak merespon vaksinnya itu. Kan kemarin kayak aku bilang kemarin, bisa loh vaksin itu gagal dalam artian sudah disuntik tapi tubuh kita tidak merespon, jadi tidak ada kekebalannya, bisa seperti itu gitu. Jadi kalau sudah disuntik terus merasakan yang namanya efek samping itu, pikiran positifnya ya bersyukurlah, berarti tubuhmu merespon, ada reaksinya, kamu nanti kalau sudah divaksin akan punya kekebalan gitu. Itu kan gini, pertama dibilang divaksin garai mati. Apa ya betul setelah divaksin orangnya meninggal? Yang pertama ya ditelaah dulu itu beritanya berita hoax atau berita betul gitu. Harus cermat lah, ojo berita yang nggak jelas disebarkan tanpa kita mikir, oh iya bener nggak ya gitu. Itu dulu yang pertama. Karena banyak sekali kasusnya berita nggak jelas sumbernya dari mana, disebarkan melu ngoceh ae gak dipikir. Wis pokoknya dilempar. Lihat dulu tetap diagnosanya betul ndak DNA itu mati karena meninggal karena setelah divaksin bisa atau saja misalnya punya penyakit jantung gitu terus divaksin. Terus beberapa hari kemudian dia meninggal gitu. Mungkin aja tuh dia meninggal karena dia serangan jantung. Kan mungkin gitu. Dan bukan karena efek vaksin. Karena vaksinnya. Jangan semua orang yang habis divaksin terus kalau dia misal ada ketidakberuntungan dia meninggal gitu terus ngomong meninggalnya karena vaksin gitu. Yang disalahkan vaksinnya. Tapi mami waktu divaksin juga tidak merasa ada seperti panas apa itu kan, bukan berarti vaksin itu tidak bekerja pada. Bukan berarti vaksin itu tidak bekerja juga. Bukan. Jadi juga kalau tidak panas jangan terus berpikir, wow, ini vaksinnya gagal, ngono toh, iya toh. Benar. Dan intinya masing-masing tubuh memberi respon yang berbeda-beda. Masing-masing orang ada orang yang panas, ada yang nggak berasa apa-apa, ada yang gini-gini. Iya. Ojo dikebiau ya. Tidak boleh dipukul sama. Semua balik lagi tetap ilmiah harus. Kalau memberi statement tetap ilmiah harus ada. Kalau misalkan seperti tadi diomongkan, setelah menerima vaksin meninggalnya kenapa dulu, harus ada resume dulu, harus ada diagnosanya dulu. Jangan kalau kita ada info ada apa dibiasakan disaring dulu, dalam artian dipikir dulu pertama logis enggak ya gitu infonya ini. Soalnya kan tetap yang dibutuhkan dari ini sebisa mungkin dan secepat mungkin seluruh warga negara divaksin, biar tingkat safe-nya lah ya. Vaksinasinya ini tinggi. Kalau tingkat vaksinasinya tinggi berarti bisa terjadi herd immunity atau imunitas kelompok. Global, imunitas kelompok. Nah, terus kalau vaksinasi, siapa yang boleh divaksinasi? Maksudnya
kalau orang duwe bawaan sakit apa misalkan nenek sakit asma atau sakit jantung atau sakit gula atau sakit ginjal atau itu boleh nggak dia terima vaksin? Karena waktu Fabian sama Mamian vaksin itu tetap ada screening kesehatannya loh. Ditanya ini itu ada Bapak punya sakit bawaan riwayat sakit ini sakit itu gitu. Gini, jadi ya terbuka aja ya. Saya dokter, bukan tim vaksinator gitu. Dokter yang tidak masuk dalam tim vaksinator. Nah, dalam hal vaksin ini siapa saja yang boleh? Apa yang tak omong hari ini mungkin dengan 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan berbeda. Kenapa? Karena ada penelitiannya. Jadi yang jelas gini, semua yang sehat boleh divaksin gitu. Yang jadi masalah kan, nah kalau kita sakit nih, sakitnya misal sakit ginjal, sakit gangguan hati gitu, itu boleh nggak divaksin, misal darah tinggi atau diabetes, jantung, gitu, atau atau punya gitu. asma, boleh nggak divaksin. Nah, boleh ndaknya itu pasti akan kita teliti lagi gitu. Jadi orang-orang dengan ini kira-kira kalau divaksin dia berbahaya ndak ya untuk karena penyakitnya itu jadi membahayakan ndak gitu. Baru kalau oh ya ini aman, baru dikeluarkanlah rekomendasi orang dengan penyakit ini boleh divaksin, orang dengan penyakit jantung boleh divaksin, orang dengan penyakit autoimun dengan yang autoimun begini-begini boleh divaksin. Yang sekarang yang paling baru anak-anak sudah mulai anak-anak boleh divaksin. Loh berarti belum ada rekomendasinya. Oh sakit-sakit ini boleh. Sudah ada rekomendasinya. Nah, yang tahu rekomendasinya itu ya tim vaksinatornya, dalam artian ya wis datang saja ke situ minta divaksin, nanti mereka yang lebih tahu gitu. Termasuk apa harus jujur harus jujur menyampaikan pada waktu ada. Jujur menyampaikan, oh saya punya riwayat ini loh penyakitnya, yang saya tahu penyakitnya misal darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya gitu. Ya disampaikan gitu supaya nanti dari tim dokternya juga bisa tahu bahwa Bapak penyakitnya cuma ini ya aman, bisa divaksin, ini bukan halangan untuk tidak menerima vaksin gitu. Jadi tetap harus jujur dengan apa itu ya waktu screening kesehatannya itu ya. Waktu screening aja kita pamannya nggak tahan dengan obat jenis tertentu diutarakan. Iya toh? Seperti Papian tuh kemarin juga ditanya. Iya ditanya obat Bapak alergi obat apa gitu. Ya macam-macam ditanyakan. Ada mereka punya list untuk lakukan screening kesehatan itu kan. Di screening kesehatan dulu. Saat itu kita memberikan keterangan harus benar. Harus benar. Termasuk pernah terpapar COVID Pak dalam 3 bulan terakhir. Itu dengan kan siapa saja kita bergaul gitu ya. Itu ditanyakan semua. Terus ya jujur saja karena aku bukan tim vaksinator ya, jadi enggak mengikuti itu. Jadi ya tahu cuman enggak detail. Enggak detail mengikuti. Oh yang terbaru ini aku enggak mengikuti. Garis besarnya kalau orang sehat boleh divaksin. Terus kalau yang hari ini kemarin Pak Bian itu kan tidurnya di toko ya. Terus waktu perjalanan ke toko kan, waduh, kota Cepu ini kayak kota mati itu jam berapa? Jam setengah 10-an lah, enggak setengah 10. Lampu-lampu taman dimatikan semua. Lalu ada penyekatan di beberapa jalan. Sebetulnya kalau dipikir-pikir kan itu apa sih efeknya dengan COVID? Iya. Terus nek kamu sebagai orang medis. Aku juga sempat ditanya teman-teman ya, dalam artian teman-teman dokter tenaga kesehatan juga, kok bisa aku jalannya harus diputar-putar gini, hubungannya sama penanganan COVID itu apa gitu? Nggak ada hubungannya gitu. Orang kan COVID dari orang, dari droplet, dari orang bicara dan lain sebagainya, atau mana ada hubungannya dengan penyekatan jalan gitu. Nah, tapi coba kita pikir lebih panjang lagi, coba kita ini dalami lagi. Dengan penyekatan jalan itu, orang-orang itu efeknya jadi males keluar rumah. Oke. Males. Efek seperti itu, orang yang tidak berkebutuhan yang penting, yang bisa ditunda tadi, akhirnya jadi males. Mengurungkan niat. Mengurungkan niat. Akhirnya karena yang diusahakan ini yang tidak penting tadi tidak sesuai dengan usaha yang harus dikeluarkan, yang dia harus muter-muter gini.
ya sudah. Nah itu yang akhirnya mengurangi ini ya, mengurangi apa namanya, mobilitas, mengurangi orang berkerumun lah. Efek sampingnya itu yang berkenaan dengan Iya. penanggulangan COVID ya. Betul. Dengan orang disekat tidak bisa keluar atau apa dipersulit akses keluar, iya. itu malah kerumunan bukan menghindari. Mengurangi orang bepergian, mengurangi orang mobilitas. Jadi tujuannya cegah kerumunan tercapai. Tercapai akhirnya. Gitu. Itu yang justru malah tujuannya itu malah yo. Dari tujuan penyekatan mempersulit akses orang keluar yo. Sekarang gini aja deh, kalau dibilang lo kok caranya kok gini banget. Lah saiki delok nae rakyat Indonesia seperti apa gitu. Lah kalau cuman pemerintahnya ngomong ayo protokol kesehatan cegah kerumunan, apa yo manut nek gak dingono. Nek oga enek polisi TNI ning ngarepan ki apa yo manut ngono lho. Manut. Jadi ya responnya pemerintah yang dilakukan juga disesuaikan dengan warganya. Lah nek kowe dikandani tok ae wis manut, yo ora mungkin pemerintah sampai harus begini gitu. Harus melakukan penyekatan. Karena begitu juga yo butuh duit, yo ngeluarke duit juga gitu. Jadi karena tidak bisa dihimbau lalu dilakukan tindakan lain gitu. Kalau sudah bisa dihimbau, ayo jangan mudik, ayo pakai masker, ayo dan lain sebagainya. Kalau menurut semua wes aman. Wes oga ngene iki. Nggak ada hari ini. Mobilitas orang lah supaya tingkat penularan menjadi rendah gitu. Meskipun kalau dipikir secara langsung itu apa tadi gak nyambung kok kayak gini. Tapi kalau mbok pikir lebih panjang loh, akhirnya efek yang diinginkan tercapai loh gitu. Yeah. Akhirnya orang jadi tidak keluar rumah gitu. Iya paham. Timaan sih. Iya tak minum kopi dulu saya. Timaan sih. Oh iya ini yang penting juga ya gitu. Jangan lupa kalau kita punya Tuhan gitu. Jadi tetap jangan lupakan doa. Berdoa juga. Tetap bersyukur dengan situasi yang ada. Betul. Jadi supaya hatinya kita jadi tenang, tidak damai, menghadapi masalah, tidak emosi. Gitu. Banyak yang emosi di YouTube, banyak lah sudah yang di stop terus emosi ngomel macam-macam gitu kan. Supaya menyikapinya dengan tenang. Jadi orang panik. Jadi tidak panik. Terus juga satu kan berdoa, ya juga doa juga diimbangi dengan usaha, berarti dengan tindakan. Usahanya apa ya? Balik lagi protokol kesehatan. Kalau syukur-syukur kalau kita lihat ada tetangga, ada teman, ada ya di sekeliling kita lah, kita lihat yang kira-kira terdampak PPKM kok cukup sulit, ya kalau kita bisa bantu ya dibantu. Ada kepedulian, betul. Tetap urepe duwe kepedulian sosial. Tetap butuh mengulurkan tangan gitu ya. Kalau aku dapat berita gini, yang ini di Malaysia ya, di Malaysia kan bukan PPKM, kalau di sana lockdown namanya, lockdown. Ketat lockdownnya. Tentu banyak orang yang kesulitan, yang dia harus bekerja untuk dapat makan, tentu kesulitan karena mobilitas dibatasi, harus begini begitu. Ada gerakan bendera putih. Jadi di sana didorong, sudah kalau kamu memang terdampak karena lockdown ini, kamu kebutuhan pokokmu itu tidak tercukupi, tidak apa-apa, kamu gantung aja bendera putih, nanti kita yang lihat, kita akan bantu. Oh, itu gerakan bendera putih. Iya. Paling tidak memberi simbol, memberi sinyal ya pada orang lain. Nanti itu yang pasang bendera putih nanti ada relawannya yang ya tetangganya sendiri, nanti dia akan mendatangi, apa butuhmu? Oh aku butuh susu nggo bayiku, oh aku butuh pampers, oh aku butuh makan. Mereka saling bahu membahu gitu. Wah, itu bagus loh ya, berarti iya. Bagus. Malah aku melihatnya, bisa ya. Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa kita nggak bisa begitu? Padahal kan kita juga sama-sama masyarakatnya juga gotong royong kan dikatakan gitu. Sama-sama. Dengan karakter hampir sama ya. Kenapa kok mereka bisa gitu? Kenapa kok kita nggak bisa gitu? Belum bisa. Ya mungkin belum bisa ya. Ya mungkin akan ada orang yang akan nyponsori itu ya. Ya gitulah, intinya jangan tutup mata gitu. Ya. Semua orang susah. Nggak. Bahkan yang dibilang oh ini tenaga medis doang ini yang enak,
tenaga medis susah sama Hmm. bukan karena kita beban kerjanya juga berat gitu. Dibilang oh nanti ditambahi Insentif. ditambahi duit insentif duitnya karo kerjane gak cocok. Tidak sebanding Tidak ya. sebanding. Kembali lagi itu Kerjanya jauh lebih berat. kembali lagi itu hati yang bicara ya. Iya. Kalau tidak punya hati sudah ditinggal Betul. saja ya. Oh, sudah. Alah wis lah karepmu. Kasarannya begitu. Tapi kan tidak boleh begitu ya. Enggak. Jadi tetap karena punya. kita juga Nggak mungkin juga ngono. kita juga ada sumpahnya juga. Nenek iling sumpah itu. Ya sudah begitu terakhir ya kita semua sama-sama berdoa semoga wabahnya ini cepat selesai terutama di Indonesia dan kita juga mengusahakan juga berperan aktif juga dalam bentuk protokol kesehatan vaksinasi dijalankan gitu yang bisa vaksin ayo semua divaksin ayo semua ikut vaksin supaya cepat masyarakat Indonesia ini yang divaksin itu cepat banyak kalau sudah banyak bisa namanya herd immunity gitu Terjadi terjadi wabahnya bisa segera berakhir. wabahnya bisa segera berakhir supaya kita punya kesusahan ini juga tidak berlama-lama Dan kehidupan kita menjadi Kehidupan normal kita kembali. bisa balik normal lagi. Itu harapan semua orang. Itu harapan semua. semua orang yang kita usahakan dengan berdoa dan Berusaha. action dengan berusaha juga. Action. Ya wis Nur, ngono sik ya Nur ya. Salam katenteman, Gusti tansah paring berkah. Amin. Wis saiki nang tintekno nak. Nang tintekno. Wah, Nuruti papimu. Nuruti papimu. Sesuk enak nak sesuk. Apa sesuk? Katanya Tahu isi. tahu isi. Tahu isi. Tahu isi. Ditunggu saja. Ditunggu besok. saja. Oh iya, Mami lupa. Kalau ada yang keliru bisa dikoreksi di kolom komentar. Kalau ada yang mau tanya bisa juga tulis di kolom komentar. Oh, iya. Meskipun kita mungkin nggak sempat balas ya, tapi kita lihat kok. Oh, gitu. Iya.